Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Rega Destisha Putri, mahasiswi UIN 1 Tulungagung. Di sini saya dari jurusan PGMI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan korelasi pendidikan jasmani dengan optimalisasi perkembangan anak. Yuk, mari kita simak videonya. Sebelum kita mengetahui apa korelasi dari pendidikan jasmani dengan optimalisasi perkembangan anak, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani atau pendidikan olahraga merupakan pendidikan yang dilakukan sebagai bagian proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang dalam membentuk permainan, perlombaan atau pertandingan dan kegiatan rohani yang intensif untuk memperoleh relasi, kemenangan, dan prestasi untuk membentuk masyarakat yang sportif, jujur, dan sehat. Dalam hal ini, pendidikan olahraga digunakan sebagai sarana atau tempat anak untuk dapat melakukan kegiatan yang hal itu bukan saja tentang akademik, melainkan juga non-akademik, serta sebagai alat perkembangan anak dari olahraga. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan olahraga. Yang pertama adalah untuk dapat mengarahkan anak dalam pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis serta dapat seimbang. Serta pendidikan olahraga dijadikan cara untuk dapat melatih keseimbangan pertumbuhan yang memiliki kualitas yang baik. Tujuan yang kedua adalah pendidikan jasmani olahraga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina langsung dalam pengembangan potensi anak, baik dari aspek fisik, mental, sosial, dan sosio-emosional. Nah, lanjut pada faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama adalah faktor genetika atau hereditas. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor genetika. Faktor genetika merupakan adanya pengaruh dari orang tua atau keturunan. Kita bisa melihat berbagai perkembangan anak dari sifat orang tua atau keturunannya. Lalu yang kedua yaitu faktor pada lingkungan. Hal ini juga sangat berpengaruh bagi anak karena lingkungan menjadi tempat di mana anak berkembang. Lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak karena anak akan mengembangkan potensi-potensinya dari lingkungannya. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan pada anak. Yang pertama adalah bayi baru lahir. Usia 1 bulan, bayi biasanya mempunyai gerakan tertentu yang distimulus oleh lingkungan sekitar. Bayi akan menunjukkan beberapa tanda perkembangannya. Pada usia 3-6 bulan, bayi akan perlahan dapat bergerak kepala mereka, bermain tangannya. Yang kedua adalah tahap perkembangan balita. Seperti banyak yang diketahui, bayi di bawah umur 3 tahun, tahap ini ditandai dengan beberapa perkembangan kemampuan motoriknya, seperti berjalan tanpa bantuan, menaiki tangga yang rendah, atau melompat-lompat di suatu tempat. Ketiga adalah tahap perkembangan prasekolah. Dalam usia 3 tahun sampai 5 tahun, biasanya kemampuan motorik pada anak akan mengalami tingkatan pesat. Biasanya pada usia ini, anak sudah dapat melakukan kegiatan seperti memakai baju sendiri. Yang keempat adalah usia sekolah. Usia sekolah adalah anak-anak yang usianya telah mencapai 6 hingga 12 tahun. Anak-anak pada usia ini telah memperoleh kepercayaan diri, memecahkan masalah sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab.
Adapun olahraga yang dapat dilakukan oleh anak yang disesuaikan oleh perkembangannya yaitu pada usia 6-9 tahun. Perhatian anak pada usia ini masih cenderung pendek. Pemberian instruksi yang terlalu rumit akan sulit dipahami. Anak membutuhkan petunjuk yang singkat, jelas, dan sedikit demi sedikit. Contohnya lari, bermain bola, olahraga senam atau gimnastik, renang, olahraga bela diri. Pada usia ini, fokuslah pada teknik dan gerakan yang tepat. Yang kedua adalah pada usia 10-12 tahun. Saat menginjak usia ini, kemampuan motorik, kemampuan berpikir, serta kemampuan mengambil keputusan semuanya menjadi lebih baik. Kondisi ini anak akan siap untuk melakukan olahraga yang lebih rumit baik dari sisi instruksi maupun gerakan. Contohnya sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, dan baseball atau softball. Meskipun saat usia 10-12 tahun, anak dianjurkan melakukan olahraga-olahraga yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan berarti kita harus memberhentikan seluruh aktivitas olahraga yang sudah dilakukan. Namun kita bisa mengombinasikannya dengan jenis olahraga yang baru jika memang ingin tetap mengajarkan jenis olahraga sebelumnya. Berikutnya adalah bagaimana cara agar pendidikan jasmani dan olahraga dan perkembangan anak dapat berjalan. Yang pertama adalah menanamkan pengertian yang benar pada diri anak bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan hal yang penting dalam rangka membentuk fisik dan mental yang sehat. Yang kedua adalah menanamkan kedisiplinan pada anak untuk mengikuti pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan secara tekun dan bersungguh-sungguh. Karena dengan ketekunan dan bersungguh-sungguh, maka manfaat dari pendidikan ini benar-benar dirasakan oleh anak. Yang ketiga adalah guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan harus pandai-pandai menyajikan mata pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan secara menarik. Caranya, guru dapat memberikan materi terkait dengan upaya penerapan budaya hidup sehat di sela-sela kegiatan praktik di lapangan. Lalu selanjutnya adalah manfaat olahraga bagi anak. Yang pertama adalah membangun rasa percaya diri. Memiliki rasa percaya diri adalah bagian penting dari tumbuh kembang anak. Salah satu manfaat olahraga anak adalah membantu anak untuk belajar mengembangkan rasa percaya diri. Saat anak berolahraga, ia akan mendapatkan pujian dan dorongan positif serta kritik membangun dari pelatih, orang tua, atau teman satu timnya. Yang kedua adalah belajar sportivitas. Dengan berolahraga, anak akan belajar bagaimana menerima kekalahan dengan positif dan juga bagaimana menjadi pemenang yang baik. Anak akan belajar bahwa ia tahu akan selalu menang, tapi kekalahan juga bukan berarti ia kemudian putus asa. Yang ketiga adalah belajar disiplin. Baik olahraga individu maupun kelompok memerlukan sikap disiplin. Anak perlu mengikuti aturan, menerima instruksi, menerima keputusan, dan belajar untuk tepat waktu. Disiplin juga akan dipelajari anak dengan kebiasaan menyikapi Disiplin juga akan dipelajari anak kebiasaan menyiapkan perlengkapan olahraganya sendiri. Yang keempat adalah belajar bersosialisasi dan menjadi bagian dari kelompok. Salah satu manfaat olahraga anak adalah belajar bersosialisasi dan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Saat melakukan olahraga kelompok, anak sudah pasti akan belajar berbagi tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan teman atau timnya. Tetapi secara umum dalam olahraga apapun anak akan belajar berinteraksi dengan orang tua,
dengan orang dari berbagai usia, seperti pelatih, wasit, atau lawannya. Nah, sudah dipaparkan bagaimana dan apa saja pendidikan olahraga dan perkembangan anak. Sekarang adalah hubungan antara pendidikan jasmani dan olahraga dengan perkembangan pada anak. Hal ini hubungannya sangat erat karena pendidikan jasmani dan olahraga sangat diperlukan dalam perkembangan anak. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memberikan pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Bahkan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, Indonesia yang sehat, kuat, terampil, pantang menyerah, kerja keras, dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan masa depan. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.